Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat Indonesia. Perkenalkan, saya Heni Safitri, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Pangkal Pinang. Video ini adalah koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Tujuan khusus pembelajaran koneksi antar materi adalah CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan materi pada modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Panduan pertanyaan pada koneksi antar materi kali ini adalah 1. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar. Yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Yang ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul yang lain dan modul yang sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. 4. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini serta pemikiran apa yang sudah berubah dari Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Kesimpulannya adalah pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang menerapkan pendekatan berbasis kekuatan atau aset dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk menggali potensi yang dimiliki dalam menunjang proses pembelajaran. Ada cara pengimplementasikannya. Yang pertama, di lingkungan kelas. 1. Memanfaatkan ruangan yang tersedia berbagai sarana. 2. Memfasilitasi murid agar dapat mengembangkan kreativitasnya. Dan yang ketiga, berkolaborasi dengan rekan guru untuk mengelola sumber daya di kelas. Yang keempat, memanfaatkan modal finansial untuk memenuhi kebutuhan kelas. Di lingkungan sekolah. 1. Melakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Yang kedua, membentuk komunitas sekolah untuk mengembangkan sekolah. Yang ketiga, memanfaatkan aset sekolah dengan optimal. Yang keempat, gunakan modal finansial untuk keperluan pengembangan sekolah. Di lingkungan sekitar sekolah. 1. Bangun relasi dengan masyarakat sekitar sekolah. 2. Kolaborasi dengan wali murid untuk membantu kegiatan sekolah. 3. Kerjasama dengan instansi terkait dan untuk mengembangkan daerah sekitar. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. 1. Terdapat 7 aset utama yang dimiliki sekolah untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada. Yang kedua, jika ketujuh aset tersebut dikelola dengan baik, maka akan membantu proses pembelajaran murid yang menjadi berkualitas. 7 modal utama berpikir berbasis aset. 1. Modal manusia. Kepala sekolah dan guru menjalankan nilai dan perannya sebagai pemimpin atau pemimpin pembelajaran dan memaksimalkan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengajar sehingga dapat menghasilkan pembelajaran yang berkualitas. Yang kedua, modal fisik. Seluruh gedung, sarana, dan prasarana sekolah jika dimanfaatkan dengan maksimal akan menunjang kegiatan pembelajaran sehingga berkualitas pembelajaran akan meningkat. 3. Modal sosial.
Norma atau aturan yang jelas seperti tata tertib atau keyakinan sekolah dibuat agar murid memiliki kesadaran diri akan pentingnya disiplin positif, sehingga tercipta suasana pembelajaran yang kondusif, aman, dan nyaman. 4. Modal lingkungan. Lingkungan yang ada di sekitar sekolah dapat menjadi sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran. 5. Modal politik. Kebijakan kepala sekolah dapat meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kedua, kerjasama sekolah dan dinas pendidikan seperti mengadakan pelatihan atau workshop dapat meningkatkan kualitas pengajaran yang dilakukan guru. 6. Modal finansial. Pemanfaatan dana BOS untuk keperluan operasional sekolah dapat menunjang proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Yang ketujuh, modal budaya dan agama. Kegiatan pembiasaan di sekolah seperti berdoa, sholat berjamaah, gotong royong, dan lain-lain dapat mengubah perilaku murid dan membentuk karakter beragama dan berbudaya di lingkungan sekolah. Keterkaitan dengan modul lain. Modul 1 dengan modul 3.2. Modul 1.1, guru dapat berperan sebagai pemimpin yang menuntun segala kodrat murid dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki murid. Modul 1.2, sebagai pemimpin pembelajaran, guru dapat mengembangkan keterampilan yang dimilikinya untuk meningkatkan pembelajaran berpihak pada murid. Modul 1.3, seorang pemimpin harus memiliki visi ke depan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpikir berbasis kekuatan atau aset. Modul 1.4, budaya positif diperlukan dalam menumbuhkan akhlak yang baik sebagai aset dalam modal budaya agar tercipta suasana pembelajaran yang nyaman. Keterkaitan modul 2 dengan modul 3.2. Pada modul 2.1, guru dapat menerapkan pembelajaran diferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid sehingga dapat memaksimalkan potensi atau sumber daya yang ada pada murid. Modul 2.2, dalam mengelola sumber daya, seorang pemimpin diperlukan kemampuan sosial emosional yang baik sehingga segala keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Modul 2.3, pemimpin harus mampu menerapkan teknik coaching dalam melakukan segala tindakan untuk pengelolaan sumber daya yang ada di sekolahnya. Selanjutnya, keterkaitan modul 3.1 dengan modul 3.2. Seorang pemimpin harus dapat membuat kebijakan dan mengambil keputusan terkait pemanfaatan sumber daya di sekolah, serta mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, sehingga sumber daya dan modal yang ada di sekolah dapat dimanfaatkan secara optimal guna untuk menunjang proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Pemahaman konsep sebelum dan sesudah mempelajari modul ini. Sebelum mempelajari modul 3.2, saya berpikir bahwa aset adalah sesuatu yang berupa benda fisik yang digunakan baik jangka pendek ataupun jangka panjang, serta lebih dominan berpikir berbasis kekurangan atau masalah yang ada di sekolah saja tanpa mencari solusi atas gagasan yang disampaikan. Setelah mempelajari modul ini, saya baru memahami terdapat 7 modal utama yang dapat dikembangkan untuk membangun sekolah, yaitu modal manusia, sosial, fisik, lingkungan, politik, finansial, agama, dan budaya. Pemimpin harus mampu berpikir berbasis aset agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki sekolah.
Pemikiran yang sudah berubah dalam diri saya setelah mempelajari modul 3.2 yaitu 1. Terdapat 7 aset utama dalam pengelolaan sumber daya sekolah. Kedua, guru sebagai aset utama yang berperan dalam mengelola sumber daya sekolah. Yang ketiga, murid heterogen merupakan aset yang dapat mengembangkan sekolah dengan prestasi. Dan keempat, harus mampu menggunakan pendekatan berbasis kekuatan atau aset, bukan berbasis masalah atau kekurangan. Demikian paparan koneksi antar materi modul 3.2. Terima kasih, salam dan bahagia, Bapak dan Ibu Guru Hebat Indonesia. Assalamualaikum.